Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 1 Bahasa Inggris tugas UAS semester 3 dengan anggota saya sendiri dengan Leilia Herawati dengan NIM 186205135. Yang kedua, Saya Ceni dengan NIM 18620505139. Saya Isiti Jahro dengan NIM 18620505138. Saya Nina Herdianti dengan nomor NIM 1862050102. Dan saya dengan Siti Soliha dengan NIM 18620500094. selamat malam semua. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang simple present. Di mana to be ini adalah untuk menyatakan kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Untuk simple present tense dalam bentuk positif, untuk to be, untuk subjek I, you, will, they, biasanya dia hanya menggunakan verb bentuk pertama. Tidak ada penambahan di verb-nya. Sedangkan untuk subjek he, she, it, dia ada penambahan di verb bentuk pertama dengan menggunakan s or es. Contohnya, I read, he reads, I play, he plays, I study, he studies, I go, he goes, I was, he watches, I watch, he watches, I fix, he fixes, I kiss, he kisses. Biasanya simple present tense itu juga menggunakan keterangan waktu. Yang biasa digunakan adalah every day, week, month, years, on Sunday, at weekend, in summer, and always, usually, often, sometimes, never. Next, Miss. Contoh untuk pertama yaitu I goes to school. Contoh yang kedua adalah they eat a lot. Contoh yang ketiga adalah she surfs the internet. Contoh yang keempat adalah I play the flute. Contoh yang kelima adalah she carries. Untuk kalimat negatif, biasanya subjek untuk penambahan verb-nya menggunakan to be, do, or does dengan penambahan not dan complement. Example, I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like, he doesn't read, she doesn't study, it doesn't sleep. Next, Miss. Contohnya pertama yaitu they don't read. Contoh yang kedua yaitu she doesn't love him. Contoh yang ketiga yaitu he doesn't drive. Contoh yang keempat adalah he doesn't work. Contoh yang kelima adalah they don't sing. Oke. Ada pertanyaan teman-teman dari kalimat simple present? Ada Bunda, Ya, silakan Bu Nina. dari materi yang sudah disampaikan tadi dan dari beberapa contohnya, apakah untuk kalimat negatif, apakah perubahan pada verbnya? Ada perubahan? Boleh saya ulang? Apakah untuk kalimat negatif, adakah perubahan pada verbnya? Siapa mau jawab? Aja ya Bun ya.
Atau mau ada pertanyaan lagi yang lain atau mau satu-satu Bunda dijawabnya? Ya, mungkin dikumpulin aja kali Bun ya. Yang Ya, kedua, boleh. Saya Bunda, saya mau bertanya. silakan Bu. Untuk kalimat positif, apakah memerlukan to be? Oke, next. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya Bunda. Ya, untuk kata keterangan waktu, apakah yang digunakan? Oke, Bu Siti mau jawab? Boleh saya jawab untuk yang pertama ya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kalimat negatif adakah perubahan pada verbnya? Kalau saya bilang ada. Selain perubahan key verb 1, juga ada penambahan to be atau modal ya. Contohnya untuk subjek he, she, it menggunakan does. You, we, they menggunakan do. Mungkin Miss Lia bisa ditambahkan? Atau untuk pertanyaan yang kedua? Pertanyaan kedua tadi ini ya, kalimat positif apakah memerlukan to be? Untuk kalimat positif biasanya Iya, betul, itu Bunda. Kalimat afirmatif itu tidak menggunakan to be pun. Biasanya dia hanya dilihat dari keterangan waktunya. Dari keterangan waktu dan subjeknya. Ketika kita merubah ke bentuk negatifnya, dia memerlukan to be sebagai kalimat penjelas. Seperti contohnya, she reads newspaper every morning. Kalimat negatifnya, she doesn't read. Dia berubah ya, dari reads jadi read. Nah, ada pertanyaan lagi, Bun? Cukup jelas? Iya, Dia Bunda, nanya siapa terima ya? kasih. Bu Siti ya? Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Bu Siti Jahro. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kata keterangan waktu digunakan apa yang digunakan ya? Untuk jawabnya yaitu untuk keterangan waktu biasanya menggunakan kata every day, today, sun, already. Itu untuk jawabannya. Gimana untuk Bunda Jenny? Iya, sudah jelas Bunda. Makasih Jelas Bunda. Bunda? Iya, sudah jelas Bunda. Terima kasih. Terima Ya, kasih, teman-teman. Bunda. Ya, jadi simple present tense ini adalah yang kita gunakan biasanya tanpa kita sadari adalah yang kegiatan yang biasa kita lakukan dengan melihat dari bentuk kalimat aja kita udah tahu kalau itu adalah kalimat simple present tense. Itu dari keterangan waktunya. I go to school every day. Berarti kita melakukan kegiatan pergi sekolah tiap hari. I doesn't go to school every day. Saya tidak pergi sekolah setiap hari. Dengan kalimat pertanyaannya, does I go to school every day? Jadi kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan itu adalah merupakan kalimat dari simple present. Ada penambahan, Bu Siti? Cukup Bunda. Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Demikianlah presentasi kita tim dari kelompok 1 tentang simple present tense. Segala kekurangan kami meminta maaf jika kami memang masih belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.